kalian sudah menyiksa KC ya? Enggak, kami enggak nyentuh. Iya, memang kamu enggak menyentuh. Oke. Permohonan untuk divisum, untuk dibawa ke rumah sakit atas perintah dari hamba Tuhan besar. Ada yang kenal si Yaya Waloni nggak? Siapa itu? Ceramah. Senang nggak lihat dia? Senang. Kan dia suka marah-marah. Dia di penjara kan? Dan siapa yang suka sama dia? Abdul Somad kira, Abdul Somad. Nikah lagi. Saya mengasihi mereka tuh. Saya percaya sekali waktu pemerintah juga akan melihat ini semua, sehingga pemerintah bisa turut ambil bagian untuk membawa mereka keluar dari tekanan-tekanan ekonomi. Saya bersyukur Tuhan, mereka masih sehat. Saya percaya selama-lamanya mereka sehat. Coronavirus kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kira coronavirus. Yang percaya katakan amin. Amin. Anda tidak kena coronavirus. Yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang percaya. Yang percaya katakan amin. Nah, ini buat makan ya. Buat makan. Buat makan. Sekarang sini buat makan. Makan. Doakan saya. Amin. Biar bisa sering-sering kemari ya. Amin. Ya, doakan saya. Doakan saya. Ya. Doakan saya sehat-sehat ya. Soalnya banyak orang sekarang nggak berani bertemu orang. Takut corona. Oke ya. Terima kasih. Ini. Kenapa sakit kakinya? Ya bekas ketabrak motor. Ada sini. Sini doa, biar doain. In Jesus name. Sembuh. Sembuh. Sakit kaki sembuh. Amin. Tidak ada sakit-sakit. Amin. In Jesus name. Amin. 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 Makasih. Ya. Panjang umur. Panjang umur ya. Buat makan bisa itu. Nambah-nambah juga. Ngojek rame nggak? Ngojek rame. Dapat satu. Atu, dapat berapa tuh? Satu biji doang. Iya berapa? Tadi berapa duitnya? 9.000. 9.000. Nah, Pak, makasih itu lebih dari 9.000 ya. Oke. Sudah saya koordinasikan dengan tim supaya dijaga kesehatannya, karena memang itu dikeroyok, disiksa dari jam 1 malam sampai jam 3. Jam 3 pingsan, bangun dikeroyok lagi, dikeroyok lagi, dan itu terjadi sehari setelah sampai di Jakarta, gitu. Dan disatukan di dalam dia di sel sendiri kan. Dan waktu saya tanya saya sudah 2 kali datang ke Bareskrim tapi tidak mau dipertemukan, sampai yang kedua itu saya marah besar. Kalian sudah menyiksa KC ya? Enggak, kami enggak nyentuh. Iya, memang kamu enggak menyentuhnya, tetapi yang lain yang menyiksa Muhammad KC. Oh, tidak ada yang menyentuhnya dan kuncinya ada di tangan saya, kata ini. Enggak mungkin diduplikasi katanya. Oke. Permohonan untuk divisum, untuk dibawa ke rumah sakit atas perintah dari hamba Tuhan besar, untuk saya sudah saya bikin suratnya, itu saya hentikan karena saya yakin dengan omongan polisi. Hari ini saya mendapat kemajuan yang luar biasa masalah Muhammad KC, dan ada pengacara yang sudah mengajukan pengunduran diri,
Saya langsung respon, langsung bikin buat surat baru, dan banyak hal kemajuan hari ini, termasuk masalah penganiayaan itu. Sebelum saya ke Bali, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Siapapun yang menyentuh Muhammad Kacé, dia akan membayar dengan harga yang mahal. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu. Dan sekarang ini ketar-ketir penyidiknya, dan sekarang pokoknya harus dibongkar habis. Dibongkar habis, dan mereka akan mendengar baik-baik apa yang saya katakan. Saya adalah korban dari penistaan agama, korban dari undang-undang yang diberlakukan. Di tengah orang yang menganut agama boleh mengkriminalkan orang, boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Jadi apapun keadaan Muhammad Kacé sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad Kacé disentuh. Menyentuh Muhammad Kacé berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. Ya. Bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu. Karena kami tidak membela Muhammad Kacé, tidak membela Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad Kacé hanya mengatakan itu dan ada dasarnya, tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad Kacé. Muhammad Kacé justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad. Dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada, dan Muhammad Kacé membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya Muhammad Kacé itu tidak salah. Oleh karena itu tuntutan saya, bebaskan Muhammad Kacé atau tangkap Abdus Somad. Ya. Harus ditangkap. Yang menjadi pertanyaan, kenapa setelah viral di banyak YouTuber gitu, dan baru Abi berbicara gitu, Abi, apakah ada tekanan atau memang diam untuk strategi begitu, Abi? Mohon maaf, Abi. Itu permainan catur masalahnya. Bagaimana pion ini dimajukan dulu, ataupun perwira bisa kita korbankan untuk memenangkan perjuangan. Jadi bukan setelah ngomong begitu lalu diviralkan gitu. Bukan itu maksudnya. Karena belum tepat waktu. Para lawyer ini belum menyatu dengan hati saya gitu. Tapi begitu menyatu, ya saya nggak takut. Bahkan untuk tahap-tahap apa yang sudah kita dapatkan sampai hari ini. Nah, tahap yang saya dapatkan, yang kita dapatkan adalah yang sudah saya bicarakan. Yang belum sampai ini, ya tentu saya tidak akan membacakan dan membicarakannya. Itu kita hanya mendengarnya secara lisan sampai kita akan mendapatkan visumnya. Hasil visumnya bagaimana, dan itu menjadi kekuatan bagi kita.
karena kita tidak bisa membuktikan sesuatu tanpa visum. Jadi Muhammad KC tetap itu, atau kita akan dan mengeluarkan banyak amunisi untuk ke depan ini. Karena ini bukan masalah KC gitu, tetapi ini masalah kedaulatan dan kecintaan kita kepada NKRI. Dan jangan sampai ada lagi orang yang disiksa karena warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, ataupun minoritas, ataupun Indonesia Timur, Indonesia Barat. Kita ini NKRI. Kita akan bangga kita mempunyai Indonesia yang toleransi dan damai, saling mengasihi antar suku, bangsa, dan sebagainya. Jangan ada, karena pepatah kita itu hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, tetap lari ke negeri sendiri. Gitu. Jangan, itu sebabnya saya tidak akan mundur sedikit pun untuk menyampaikan kebenaran. Toh hidup kita hanya sebentar dan kita mati sekali. Itu yang menjadi watak kecintaan saya kepada Indonesia. Lebih daripada itu, saya masuk Kristen karena saya cinta kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ajaib itu. Hari besok itu saya tinggal menunggu satu hal, di visum. Dan saya bilang jangan polisi yang ngambil hasil visumnya, harus pengacara atau keluarga sendiri. Dan jangan ada campur tangan karena mereka sudah lagi ketakutan semua yang menangani Muhammad KC. Mereka polisi-polisi, penyidik pun deg-degan karena sudah dilaporkan semua kepada propamnya juga. Sudah semuanya harus diselesaikan. Bahkan pengacara itu minta dalam 1 jam harus selesai. Jadi nggak berani nunda-nunda itu polisi. Bahkan di kantor itu sendiri, kenapa di kantor pusat, di Mabes terjadi penyiksaan terhadap Muhammad KC. Dia ini bukan maling, bukan koruptor, bukan narkoba, gitu. Bukan kasus itu. Dia ini adalah orang, dia manusia urapan Tuhan, saya betul. Oleh karena itu, siapapun yang menyentuhnya akan kena dampak kepada turun-temurun, kepada anak istrimu, saya bilang gitu. Karena saya percaya dengan urapan Tuhan atas teman-teman yang sudah minum darah Kristus, yaitu perjamuan kudus.